everyone, how are you? Glad to see you in English course for senior high school. With me, Mr. Jack. In this session, I will have new material for students of 12th grade. You must absolutely want to know so much about it, right? Well, to know what it is, let's see the following conversation between Hamna and her father. Check it out. Hai Dad, ini Hamna sedang membaca iklan lowongan pekerjaan. Sepertinya Hamna tertarik. Hai, wait. Bukannya rencana awal kamu tuh mau kuliah dulu? No Dad, I changed my plan. Hamna ingin berkarir dulu di dunia kerja, baru berpikir untuk kuliah. Tapi problem, Hamna tidak bisa membuat surat lamaran pekerjaan dari bahasa Inggris. Coba dilihat iklannya. Oh, it's just so easy. Nah, dari dialog tadi, tentu kalian tahu materi apa yang akan Mr. Jack share pada kesempatan hari ini. Nah, bagi Anda yang ingin melanjutkan karir Anda di dunia kerja dan Anda mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh Hamna ketika Anda harus menyusun surat lamaran pekerjaan atau job application letter, jangan khawatir. Pada kesempatan hari ini bersama Mr. Jack, kita akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan atau job application letter dalam bahasa Inggris. Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Alright guys, let me start our learning today by giving you the definition of job application letter. Jadi, job application letter adalah sebuah surat lamaran pekerjaan yang biasanya kamu tulis ketika hendak melamar sebuah pekerjaan yang kamu peroleh dari iklan lowongan pekerjaan, baik yang terdapat di media elektronik ataupun di media massa. Lalu, let us see the functions of job application letter. There are three functions of job application letter. First, as a written proof when applying for a job. Maksudnya adalah bahwa surat lamaran pekerjaan yang kamu tulis ini memang harus benar-benar kamu tulis dengan format yang benar sebagai bukti bahwa kamu betul-betul serius ingin bekerja di perusahaan tersebut. Second, as a means of communication. Artinya bahwa surat lamaran pekerjaan yang kamu tulis ini akan menjadi media komunikasi antara Anda sebagai pelamar pekerjaan dengan perusahaan penyedia pekerjaan yang menjadi sumber informasi tentang pengalaman pekerjaan kamu, latar belakang pendidikan kamu, atau kemampuan dan skill yang kamu miliki. Third, as a consideration for employer. Maksudnya adalah bahwa surat lamaran pekerjaan ini akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan penyedia pekerjaan apakah kamu betul-betul layak diterima atau tidak sebagai calon tenaga kerja yang nanti akan bekerja di perusahaan tersebut. Nah, setelah kamu mengerti tentang definisi dan function of job application letter, sekarang mari kita pelajari tentang parts of job application letter. There are actually two main parts of job application letter. One, cover letter. Cover letter merupakan bagian dari pembuka yang isinya memuat hal-hal sebagai berikut. Pertama, what position you are applying for. Jadi, pada bagian ini berisi tentang posisi pekerjaan apa yang akan kamu lamar. 2. What makes you a strong candidate. Bagian ini menunjukkan bahwa kamu adalah kandidat yang kuat dan layak untuk dipilih atau dipanggil sebagai karyawan yang akan bekerja di perusahaan itu, sesuai dengan posisi yang akan kamu lamar. Bagian ketiga, why they should select you for an interview. Jadi, pada bagian ini berisi tentang alasan-alasan yang membuat kamu layak dipanggil untuk proses wawancara kerja. Bagian keempat, how you will follow up. Pada bagian ini berisi tentang bagaimana nanti kamu akan memfollow up atau menindaklanjuti jika perusahaan akan memanggil Anda untuk interview dan bagaimana perusahaan akan menghubungi kamu. Jadi jangan lupa cantumkan nomor kontak kamu. Oke, lalu apa aja sih isi dari cover letter? Baik, mari kita lanjutkan. Pertama, contact information. Yang dimaksud contact information di sini adalah
nama perusahaan, nama perwakilan perusahaan, surat lamaran kamu akan ditujukan. Jadi, bukan kontak kamu sebagai pelamar dong ya. Kedua, greeting. Sapaan pembuka surat harus kamu bikin secara profesional, tidak seperti surat pribadi. So, jangan sampai menulis how are you loh ya. Ketiga, introductory paragraph. Pada paragraf pembuka ini berisi tentang latar belakang, di mana kamu mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut. Dan bagaimana kamu atau alasan-alasan apa yang membuat kamu tertarik pada posisi yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Keempat, highlighting paragraph. Paragraf ini menjelaskan secara ringkas mengenai kemampuan kamu, pengalaman kerja kamu, keahlian kamu, sehingga kamu akan dianggap sebagai kandidat yang paling sesuai, yang paling layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Kelima, final paragraph. Paragraf terakhir ini digunakan untuk menuliskan kembali bahwa kamu memang betul-betul berminat dan tertarik bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian, closing. Berisi tentang ucapan terima kasih dan nomor kontak yang bisa dihubungi oleh perusahaan jika nanti perusahaan akan memanggil Anda untuk proses interview. Lalu bagian terakhir adalah signature atau tanda tangan. Bagian kedua dari job application letter ini adalah resume atau lebih dikenal dengan istilah CV atau curriculum vitae. Resume atau curriculum vitae adalah daftar riwayat hidup yang berisi tentang informasi terkait diri kamu sebagai pelamar kerja. Lalu, apa saja sih isi dari sebuah resume itu? Pertama, contact information. Berisi tentang informasi penting terkait identitas profesional kamu sebagai calon pelamar. Terdiri dari nama, alamat, alamat email, kemudian nomor telepon, dan peranala lain yang dapat menghubungkan perusahaan dengan informasi terkait portofolio yang sudah kamu miliki. Kedua, objective statement. Berisi tentang hal-hal yang bersifat spesifik, terutama mengenai tujuan karir seperti apa yang hendak kamu capai ketika kamu nanti diterima di perusahaan tempat Anda akan bekerja. Kemudian, summary statement. Nah, bagian ini yang harus kamu perhatikan betul-betul untuk dapat memperoleh kesan baik dari perusahaan, karena berisi tentang snapshot of your works, experiences, achievement, dan skills. Berikutnya adalah education. Bagian ini berisi tentang riwayat pendidikan terakhir atau catatan kredensial yang kamu jalani. Berikutnya adalah additional information. Pada bagian ini, kamu bisa mencantumkan informasi yang relevan sesuai dengan posisi yang ingin kamu lamar. Ada keanggotaan organisasi, pengalaman magang, sertifikasi keahlian, penghargaan, bahkan kamu juga bisa mencantumkan hobi kamu. Terakhir, jangan lupa cantumkan recent photograph atau foto terbaru. Ingat, jangan sampai memasang foto yang jadul, agar informasi personal tentang diri kamu itu menjadi lebih akurat dan aktual. Nah, mudah bukan memahami dan mengidentifikasi job application letter dan bagian-bagiannya? English is easy, guys. Selamat mencoba, selamat berlatih. Let me tell you one thing. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini akan segera berakhir. Meskipun kamu belajar dari rumah, tetap tanamkan semangat dan optimisme dalam diri kalian. Semangat belajar, sukses selalu. See you.